Ini Pak Abi. Oh, maju dulu tadi maju. Pak, untuk menjelang sidang pembuktian yang dilakukan pada hari Rabu nanti, ini kira-kira apa saja yang mau disampaikan? Pembuktiannya apa aja nih Pak yang mau dibawa? Ya, terima kasih rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya. Kenapa itu? Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang dilampaui, diloncat oleh kawan-kawan. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Saya kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang Pak nanti Pak? Ya tadi sudah didengar, kami sudah meminta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara dari mereka bukan dari... Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan Pak? Pernah? Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana. Lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum. Sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kali kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan ya? Ya sudah diperpanjang. Ya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu suatu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk membuktikan? Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma